Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Formasi P3K untuk Fresh Graduate terbatas. Usia pensiun ASN malah ditambah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu diinformasikan dan perlu diketahui bahwa Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaitkan wacana usia pensiun ASN jabatan fungsional utama diperpanjang menjadi 70 tahun. Ahmad Doli menilai penambahan usia pensiun itu akan berdampak pada proses regenerasi di dalam tubuh birokrasi ASN di tanah air. Nah, Bapak Ibu, tentu saja peluang sarjana fresh graduate untuk menjadi ASN baik PNS maupun P3K menjadi makin sempit. Situasi saat ini saja dengan kebijakan penataan ASN yang belum tuntas seperti kebijakan terhadap tenaga honorer, sudah banyak fresh graduate yang tidak bisa tertampung menjadi PNS karena formasi kebutuhannya sempit, kata Doli dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat 23 Mei. Bayangkan kalau usia pensiunnya semakin lama, maka formasi kebutuhan untuk ASN baru pun pasti semakin kecil, sambung Doli. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, pada seleksi P3K 2024 tahap 2, sarjana fresh graduate lulusan PPG hanya mendapatkan formasi sedikit saja. Bahkan lulusan PPG yang mendaftar pada formasi guru P3K tahap 2 pada penentuan kelulusan berada di posisi terakhir, di bawah honorer K2, honorer database BKN, dan honorer non-database BKN dengan masa kerja minimal 2 tahun. Adapun pada seleksi CPNS 2024, instansi Pemda tidak membuka lowongan formasi guru. Semua formasi guru diisi P3K yang disediakan untuk honorer. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, hingga saat ini masih banyak sekali lulusan PPG yang berstatus honorer belum menjadi ASN. Padahal, untuk mendapatkan sertifikat pendidik, mereka harus mengikuti perkuliahan PPG selama 2 semester setelah mengantongi gelar sarjana pendidikan. Rekrutmen P3K sejak 2021 mayoritas mutlak kuotanya untuk para honorer, sementara jumlah sarjana pendidikan setiap tahun terus bertambah. Karena itu, wajar anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli mengaitkan perpanjangan usia pensiun ASN dengan nasib para sarjana fresh graduate. Menurut Ahmad Doli, perspektif lainnya yang harus dipakai dalam merespon usulan perpanjangan usia pensiun ASN ialah soal anggaran negara. Dikatakan, penambahan usia pensiun akan berkonsekuensi dengan penyediaan tambahan anggaran negara. Nah, dia juga menilai perlu dilakukan kajian terkait hubungan antara usia dan produktivitas. Bila alasan yang digunakan untuk memperpanjang usia pensiun ASN merupakan konsekuensi meningkatnya rata-rata usia produktif manusia di Indonesia. Kita perlu mengkaji dan harus diikuti evaluasi secara keseluruhan ASN kita
Apakah selama ini setiap individu ASN benar-benar produktif dan berkinerja baik atau tidak, ujarnya. Dia menambahkan perspektif lainnya yang perlu dijadikan pertimbangan ialah konsep pelayanan publik pada birokrasi pemerintah ke depan yang akan berkembang ke arah digitalisasi, yang minimal akan membutuhkan kapasitas kemampuan yang lebih spesifik dari ASN. Kalau tidak bisa disebut, akan mengurangi kebutuhan jumlah manpower dalam tubuh ASN kita, tuturnya. Bapak Ibu, Ahmad Doli menekankan usulan Korpri agar batas pensiun ASN diperpanjang hingga usia 70 tahun harus dilakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu, sehingga mempunyai alasan yang tepat sebagai landasan. Jadi masih sangat banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam dan butuh besar sekali effort untuk mengantisipasi konsekuensi dari penambahan usia pensiun itu, kata dia. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, sebelumnya Korpri telah secara resmi mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi ASN yang disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri Pan-RB. Korpri mengusulkan agar pejabat pimpinan tinggi atau JPT utama mencapai usia pensiun 65 tahun. Kemudian JPT Madya atau Eselon 1 mencapai usia 63 tahun. JPT Pratama atau setingkat Eselon 2 mencapai usia pensiun 62 tahun. Kemudian Eselon 3 dan 4 yaitu 60 tahun. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk jabatan fungsional utama hingga 70 tahun. Pengusulan kenaikan batas usia pensiun ini bertujuan mendorong keahlian dan karir pegawai ASN. Dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar batas usia pensiun ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN Judan Arif Fakrullah. Nah Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.